Nah, di sini juga ada satu perintah. Bisa dibayangkan anak kecil belum balik sudah diperintahkan belajar Al-Quran. Anak kecil yang belum balik sudah diperintahkan belajar Al-Quran. Artinya apa? Anak-anak yang di bawah 7 tahun, di bawah 7 tahun, sudah ada perintah dari Allah dan sudah ada perintah dari Rasulullah. Wajib bagi orang tua mulai mengajarkan mereka masalah bersuci, mengajarkan mereka baca suratul Fatihah, mengajarkan kepada mereka membaca Al-Quran. Hukumnya wajib bagi orang tua, bukan sunnah. Wajib bagi orang tua. Di dalam Al-Quran jelas tuh, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ya, perintahkanlah keluargamu salat. Perintahkan keluargamu salat dan bersabar di dalam menjaga salat. Kata Imam At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, di dalam tafsir mengatakan makna wastabir bersabar alal qiyami biha wa adaiha bihududiha anta. Makna bersabar terhadap salat yaitu bersabar di dalam menjaga pelaksanaan salat 5 waktu dan menunaikan hak-hak dan hukum-hukum dari salat 5 waktu tersebut. Ayat ini kan jelas mengatakan perintahkanlah keluargamu. Berarti yang disuruh itu kepala rumah tangga. Seorang ayah, seorang suami wajib memerintahkan kepada istrinya, kepada anak-anaknya dan orang yang tinggal di rumahnya untuk melaksanakan salat. Di dalam hadis riwayat Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, di dalam Sunan, Nabi menjelaskan secara spesifik, muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian salat di saat usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyar. Berikan sanksi kepada mereka di usia 10 tahun jika mereka meninggalkan salat. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Pisah. Walaupun laki dengan laki, kalau memang memungkinkan. Ini kondisional. Mungkin ada orang yang kamarnya, kasurnya hanya terbatas itu faktor darurat. Tapi kalau kita ikut etika Islam, anak itu gak boleh digabung satu kasur. Nabi sudah bilang usia 10 tahun dipisah. Hatta laki dengan laki, hatta perempuan dengan perempuan. Kalau di pesantren kita wajibkan pakai celana panjang waktu tidur, sehingga dalam keadaan tidur auratnya tidak terbuka. Wajib tutup aurat walaupun dalam keadaan tidur. Nah, penyakit-penyakit yang terjadi, kita kenal LGBT, itu secara psikis juga punya pengaruh dari masa anak-anak. Suka lawan jenis yang sama, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Itu hasil riset menyatakan punya pengaruh di masa kecil secara kejiwaan. Suka bergaul, laki dengan laki-laki, tidur bersama, mandi bersama, seterusnya. Ini mendatangkan penyakit. Kita yakin bahwa Nabi kalau sudah mengatakan pisahkan di usia 10 tahun, pasti ada mudarat, baik secara kejiwaan, baik juga secara moral dan etika. Apalagi satu kasur laki dengan perempuan, walaupun saudara. Hadis ini sebenarnya Nabi menyatakan apa? 7 tahun sudah harus suruh mereka sholat. Berarti di bawah 7 tahun dia sudah paham ilmunya. Ngajarnya bukan 7 tahun. Mulai memperkenalkan usia 6 tahun. Nah, ini cara wudu. Kalau lagi sholat sunnah di rumah, ajak dia sholat di samping, walaupun usianya belum 7 tahun, sehingga terbiasa. Kewajibannya bukan kepada anak, karena
belum balik. Kewajibannya kepada orang tua. Jadi sangat keliru jika ada orang tua mengatakan itu anak gak disuruh sholat, gak, dia masih anak-anak, masih umur 6 tahun, masih 7 tahun. Gak, dia masih 7 tahun belum balik, belum wajib. Gak. Ya dia tidak wajib. Orang tuanya yang wajib suruh, ngelatih dia untuk terbiasa sholat. Gitu. Nah, makanya disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, dia berlaku dua. Mulai kita latih anak usia 7 tahun dan sudah diajarkan usia 6 tahun, itu masalah sholat dan masalah puasa. Kalau zakat haji masih belum. Itu umumnya orang sudah dewasa baru bisa laksanakan itu. Tapi kalau pertama kali balik pasti dia hadapi kewajiban ini. Sholat dan puasa. Makanya Syekh Nawawi mengatakan yang ditekankan di situ adalah sholat dan puasa. Mulai latih dia. 6 tahun sudah diajarkan dia. Baca Al-Quran diajarkan, cara wudu diajarkan, hal-hal yang membatalkan wudu diajarkan. Nah, makanya orang tua juga harus punya banyak pengetahuan agama untuk bisa ajarkan. Ini wajib bagi orang tua nih. Wajib bagi orang tua. Dalam kitab Mukhtasar Latif itu dikatakan wa yajibu 'alal wali an ya'mura as-sabi bis-salati li 7 sinin wa yadribahu 'ala tarkiha li 10 was-sabiyya kas-sabi. Lafadznya apa? Yajibu. Wajib. Memang kata perintah di dalam ilmu usul fikih bisa bermakna wajib, bisa bermakna sunnah. Tapi hukum asalnya setiap perintah itu wajib. Kalau gak ada keterangan menjelaskan bahwa ini tidak wajib dari Nabi tentunya, maka perintah itu dihukumi wajib. Al-aslu fil amri al-wujub. Dalam kaidah asal dari perintah adalah wajib. Imam Juwaini dengan para ulama seperti Imam Ghazali mengatakan al-amru yadullu 'alal wujub ma lam tasrifhu qarinah. Perintah di dalam wahyu itu menunjukkan kewajiban selama tidak ada qarinah, keterangan yang menjelaskan itu sunnah atau wajib. Kalau tidak ada keterangan yang menjelaskan perintah itu sunnah, maka dia adalah wajib. Kecuali ada keterangan dari hadis Nabi mengatakan itu sunnah. Contoh, kurban. Inna a'tayna al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kata wanhar di sini kan perintah. Dan berkurbanlah. Seandainya tidak ada keterangan dari hadis Nabi, maka berkurban jadi wajib. Karena kaidah mengatakan al-amru yadullu 'alal wujub. Perintah menunjukkan kewajiban. Tapi ternyata ada qarinah, ada keterangan dari hadis Nabi yang menjelaskan umirtu bin nahri. Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Saya diwajibkan oleh Allah berkurban, sedangkan dia adalah sunnah bagi kalian. Wah, berarti inilah disebut qarinah, keterangan yang menjelaskan perintah tadi wanhar itu hukumnya sunnah. Tapi kalau keterangan ini tidak ada, menjadi wajib. Itu di dalam masalah ilmu usul fikih dan al-qawaidul fiqhiyah. Ya, Syekh Yasin Al-Fadani mengatakan ya perintah itu dua, wajib atau sunnah. Larangan juga dua, haram atau makruh. Kalau tidak ada perintah dan tidak ada larangan, maka namanya mubah. Jadilah hukum fikih wajib, sunnah, makruh, mubah. Kalau di kitab Zubat ditambah lagi halal, haram, batil, sah. Lebih lengkap. Hukum Islam itu bahas itu. Halal, haram, sunnah, makruh, wajib, kemudian batil, kemudian sah. Batil sama dengan batal. Nah, jadi orang tua sudah harus wajib memerintahkan anaknya untuk sholat dan puasa. Walaupun puasanya tidak harus 1 hari penuh, karena mereka kan belum wajib. Cuma di situ disuruh dilatih. Kalau sholat
mungkin lebih mudah untuk bisa dilaksanakan 5 waktu. Tapi kalau puasa kasihan anak baru 7 tahun dipaksa ya sampai selesai, apalagi tinggal di Belgia sana. Buka puasa jam 9 malam, tahu-tahu di dalam sudah pingsan dia. Maksudnya kondisional, lihat setengah hari bolehlah tuh puasa. Tapi kalau sholat usahakan 5 waktu. Ya. Nah ini wasiat yang disampaikan oleh para ulama. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan mushaf ini. Ya.